Ini gue lagi nonton anime kan. Gila pergerakan kameranya. Ini bagus banget, udah kayak film. Hampir aja gue lupa kalau gue lagi nonton anime. Nige Jouzu no Wakagimi atau dikenal dengan Elusive Samurai adalah anime sejarah yang bercerita tentang anak kecil bernama Hojo Tokiyuki yang merupakan calon shogun selanjutnya. Tapi dia gak suka belajar dan berlatih pedang. Dia sukanya lari dan menghindar. Dan dia jago banget dalam hal ini. Dewanya lah dia kalau soal lari dan menghindar. Sedangkan abangnya Tokiyuki yaitu Hojo Kunitoki, dia itu rajin belajar dan disiplin. Mereka berdua cukup dekat walaupun mereka saudara tiri. Mereka hidup dengan tenang dan damai di Kamakura, tapi kedamaian itu hilang dengan sekejap mata ketika para samurai yang dipimpin oleh Ashikaga Takauji, yang padahal mereka ini ada di bawah keluarga Hojo, mereka berkhianat dan membantai semua orang di Kamakura tanpa terkecuali. Untungnya Tokiyuki diselamatkan oleh pendeta yang bernama Suwa Yorishige, sedangkan Kunitoki diselamatkan oleh pamannya. Tapi dia malah dijual dan berakhir tragis. Lalu anime ini akan menceritakan bagaimana perjalanan Tokiyuki untuk balas dendam dan merebut kembali Kamakura. Anime ini brutal banget sih, tapi emang seharusnya kayak gitu. Karena emang kenyataannya kayak gitu dulu di zaman peperangan di Jepang. Gue paling kasihan sama warganya sih. Dari keadaan yang damai di mana mereka masih bisa senyum dan ketawa saat ngelihat si Tokiyuki yang kabur, terus tiba-tiba langsung dibantai tanpa persiapan apapun, padahal mereka tuh nggak tahu apa-apa. Kasihan banget sih. Anime ini visualnya benar-benar bagus dan animasinya juga bagus dan variatif. Animasi yang paling gue suka adalah di episode 2 saat Tokiyuki lawan pamannya yang berkhianat, dan di episode 3 di mana si Yorishige mengendalikan air hujan di depan si Tokiyuki. Itu gila sih, bagus banget, baik secara visual maupun animasinya. Dan ada juga adegan yang menurut gue keren banget, yaitu saat pamannya Tokiyuki yang namanya Muneshige, yang tadi ngejual si Kunitoki tuh, dia tuh udah kayak iblis, soalnya dia rela ngejual si Kunitoki, ya kan, yang mana si Kunitoki itu adalah ponakannya. Nah, pas lawan Tokiyuki, si Muneshige ini kan motong pohon ya. Nah, pohon yang tumbang itu kan nimbulin debu asap gitulah. Nah, siluet si Muneshige yang ada di dalam debu asap itu jadi ada tanduk iblisnya, dan matanya juga merah. Itu keren banget sih. Itu ngasih tahu penonton lewat visual soal Muneshige yang udah jadi iblis. Dan ada juga di episode 6 di mana Tokiyuki dan Genba yang lagi sembunyi di hutan, dan ada karakter ini yang giginya gede banget, 2 biji gigi depannya, udah kayak Sandy. Namanya adalah Ichikawa. Dia ini punya pendengaran yang sangat baik, bukan sangat baik lagi malahan, udah level pendengaran super. Nah, di adegan itu si Ichikawa lagi nyari si Tokiyuki dan Genba yang lagi sembunyi. Itu pergerakan kameranya keren banget, dari close up ke wajahnya si Ichikawa terus menjauh, itu keren banget sih. Nah, setelah itu kan ada lagi tuh si Ichikawa mulai nyari si Genba sama si Tokiyuki, mulai masuk ke dalam hutan gitu, terus ngasih close up ke mukanya Genba yang pakai topeng. Tapi abis itu tiba-tiba berubah jadi mukanya si Ichikawa yang tiba-tiba di depan mukanya si Genba. Bingung gak lo? Kalau bingung tonton aja lah. Itu keren banget sih. Itu bikin kaget. Gue gak nyangka bakalan dibikin kayak gitu. Ngasih kesan tegang buat penonton. Tapi ada juga adegan yang jelek. Contohnya adalah episode 4 dan 5. Pas si Tokiyuki ikutan kontes memanah. Itu CGI-nya jelek sih. Masalahnya CGI-nya tuh ke karakternya juga gitu. Kan itu kan lagi kontes memanah ya, pakai kuda. Biasanya kan kalau kuda di anime itu biasanya dibikin CGI itu. Entah kenapa animator kayaknya ada dendam kesumat sama kuda. Selalu dibikin CGI kalau ada kuda, jelek banget. Nah, tapi di sini si karakternya juga ikut dibikin jadi CGI. Dan menurut gue itu jelek sih CGI-nya. Kayaknya anime ini harus belajar cara menggunakan CGI dari anime Girls Band Cry. Adegan bertarung di anime ini bagus-bagus, flashy, tektokannya juga bagus. Nggak ada adegan bertarung yang gue nggak suka di anime ini. Semuanya gue suka. Gue emang suka banget pertarungan yang pakai katana. Dari dulu itu seru banget. Dari dulu gue suka banget. Tokiyuki sih emang beneran jago kabur banget. Kalau biasanya di anime shounen, karakter utamanya biasanya ngelawan musuhnya secara langsung.
Tapi kalau Tokiyuki, dia bertarung dengan cara ngehindar dan membuat musuhnya capek sendiri. Si Tokiyuki ini benar-benar payah pakai pedang. Tapi setelah diajari teknik khusus oleh si Fubuki, Tokiyuki jadi punya teknik berpedang yang cocok buat dia. Tokiyuki itu terlihat senang banget kalau dia lagi kabur. Ini bisa kita lihat pas Tokiyuki ngelawan si Sokan di episode 9. Di sini Sokan nggak bisa berkutik di hadapan Tokiyuki. Bukan cuma tebasan pedang Sokan aja yang Tokiyuki hindarin, tapi sampai cipratan darah juga dihindarin sama si Tokiyuki. Gila emang. Pro player ngehindar. Yorishige. Cuma ada satu kata yang menggambarkan nih orang. Konyol. Random banget tingkahnya nih orang. Nggak ketebak isi pikirannya. Sinar dewanya bisa diredupin dengan cara ditarik bagian topinya itu. Konyol banget. Ashikaga Takauji. Ini orang emang kuat banget. Bisa kita lihat di episode 6, dia ngebantai banyak prajurit dengan gampang banget kayak ngalahin anak kecil. Dan nih orang juga moralnya kayaknya udah gak ada. Buddha aja dia anggap mangsa. Gila sih. Kalau ada satu karakter yang bikin gue kesal, itu adalah Sadamune. Orang yang jago memanah ini ngeselin banget. Licik, jahat, ditambah matanya yang nonjol keluar, itu bikin gue jijik sih. Makanya gue suka banget pas ngeliat anak panah Tokiyuki yang kena kepala si Sadamune, itu satisfying banget. Untuk komedinya sih sebenarnya gak ada yang ngebuat gue ketawa kenceng, tapi lumayan menghibur lah komedinya. Ada juga adegan yang bikin gue mikir, yaitu di episode 10 dimana si Yorishige ngasih lihat kekuatan ajaibnya ke Tokiyuki. Dan Yorishige bilang kalau semakin kuat manusia, maka kekuatan ajaib akan semakin lemah. Apa ini ya yang terjadi di dunia kita sekarang? Ini bikin gue mikir sih. Kalau menurut kalian gimana? Gue sangat berharap anime ini bakalan ada season 2-nya. Soalnya gue penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Dan tentu aja adegan bertarungnya. Semoga nggak ada penurunan kualitas. Di minggu lalu gue ngebahas anime yang visualnya bagus banget, artistik banget. Kalau lu penasaran, klik di sini dan ketemu lagi minggu depan.